Selamat datang di podcast Komik Indo. Episode kali ini adalah lanjutan dan punya keterkaitan dengan episode sebelumnya. Biar nggak ada konteks yang kelewat, pastiin lu udah ngedengar episode sebelumnya ya. Selamat mendengarkan. Oke, ini aku mau nanyain lagi nih. Nanti tentang komiknya. Tadi nama karakternya Heru berarti ya. Kan belum sempat di-reveal nih di chapter 1. Oh iya. namanya Heru. Oke, nanti chapter 1 Finding Hero yang sempat Mas Ervan share dan berbagi di sosmed itu aku lihat di komentar-komentarnya kayaknya hampir semuanya positif gitu. Dan halaman-halaman awal tuh langsung ngasih adegan yang heboh. Aku pun sebagai pembaca langsung tertarik sama komiknya. Nah ini boleh dikasih tahu nggak tips and triknya mungkin tentang gimana Mas Ervan tuh ngasih hook ke dalam komik. Aku sendiri sebagai pembaca kadang kalau baca terus nggak dapet hooknya malas duluan gitu ngelanjutin. Ini boleh sharing dari pengalaman Mas Ervan nggak untuk naruh hook tuh gimana dan kapan mungkin? Ini berdasarkan pengalaman aja sih sebenarnya. Mana yang bekerja dan mana yang nggak bekerja dari trial dan error gue ya. Biasanya itu orang suka hook yang memberikan pertanyaan gitu. Jadi begitu hooknya berhenti, dia akan memberikan pertanyaan besar. Itu yang pertama, selalu gue pegang gitu. Jadi orang mau ngikut terus gitu, kayak hooknya di chapter 1, ini berikutnya gimana ya si anak ini gitu kan. Pertanyaannya langsung banyak tuh pas udah di halaman terakhir. Oh iya, ini pertanyaan makhluk banyak. siapa, terus masuk kemana, sama hewan-hewannya gimana, ya itu banyak banget pertanyaan aku. Banyak ya pertanyaannya. Terus, dan gue tuh sekarang seneng banget ngebuka dengan sebuah bank, sebuah ledakan gitu. Bukan ledakan, literally ledakan yang maksudnya peristiwa yang sifatnya ngagetin. Sifatnya ngagetin. Jadi awal itu ngaget gitu kayak petasan duar. Kalau petasan semua orang nengok kan, wah apaan tuh gitu. Nah itu biasanya gue pakai formula itu gitu. Buka dengan sesuatu yang ngagetin, habis itu pelan-pelan kasih pertanyaannya gitu. Kalau nggak salah yang Godam juga langsung ke adegan lawan something ya, saya ingatku awal-awalnya. Iya, itu salah satu yang menurut gue works. Dibanding mulai menjelaskan world building dulu, karakter masuk apa gitu, kayak itu riskan banget pembaca berhenti di tengah-tengah. Kalau menurut gue gitu. Aku juga kalau misal komik ngejelasin world building universe tanpa ada story yang jalan, rada malas juga sih sebenarnya. Jadi kasih klimaks kecil dalam memberikan pertanyaan. Dari situ gue ya udah gitu aja, terus naro plot voucher di mana-mana, jaring di mana-mana gitu. Jadi chapter 1 tuh plot vouchernya banyak. Ini juga dong Mas, pengen nanya juga itu kalau naro jaring-jaring itu biasanya memang sudah ditentukan dari awal atau pas udah beres satu chapter, nah naro di sini atau gimana? Karena ini setahu aku sih dari yang Manungsa pun banyak banget kan Easter egg yang bisa dibedah sama orang gitu. Kalau Easter egg beda lagi. Kalau Easter egg sambil jalan sambil naro ya, maksudnya nggak ada rencana, itu kan random aja gitu. Kalau plot device kan lain lagi gitu. Kayak emang udah dipikirin dari awal. Kalau itu dipikirin bahwa gue naruh ini di sini, bahwa kemungkinannya A B C D gitu misalkan ya, A B C D E, misalkan cerita ini bakal kesana jadi takutnya gue nanti di tengah-tengah jadi gila, terus gue belok kemana, itu vouchernya gue pakai gitu, taruh sini taruh sana gitu. Kalau Easter egg kayaknya seru-seruan aja sih, nggak ada. Gue pengen bikin ini hari ini gitu kan. Bodoh-bodohan itu. Kirain memang sudah langsung dikonsepin dari awal harus ada. Gak ada itu. Oke, ini aku pengen nanya juga nih. Setauku kan dari komik-komik Mas Ervan ini, walaupun nggak semua exactly make nama Indonesia, tapi kayaknya banyak yang universe-nya punya kemiripan dengan Indonesia ya. Atau mungkin di beberapa komik sempat pakai nama Giacarta ya, Giacarta. Jakarta ya. Ini di Finding Heroes ini juga bukan atau beda lagi? Sama. Sama ya, sama. Jakarta juga. Jadi kayak apa ya? Gue kayak ya pengen aja gitu. Maksudnya kalau Jakarta udah pasti cukup punya Ervan. Iya sih bener sih. Ini ada ini nggak maksud tertentu atau pertimbangan tertentu selalu make Jakarta ini dan resemble banget sama Indonesia gitu. Kayak yang Finding Heroes kan panel pertama udah langsung Monas gitu. Monas tapi tajam-tajam. Ya sebenarnya kan lebih ke relatable aja gitu kalau membaca-baca. Kayak another frequency of Indonesia lah gitu. Jadi kayak nggak terlalu jauh-jauh amat gitu. Ketika gue pakai lokasi yang seakan mirip lokasi real, terus kita bermain dengan itu, maka efek yang dihasilkan akan menyenangkan biasanya gitu. Kalau misalkan apa ya,
Jakarta, tahu-tahu udah ada mobil terbang misalkan kayak gitu, terus beli bakso di atas Monas gitu. Jadi kayak gue bisa bermain dengan hal yang relatable plus hal yang imajinatif gitu. Gue bisa kayak gitu, bisa menggabungkan itu gitu. Dan menggunakan latar belakang Indonesia itu, gue nggak pengen bener-bener sama, nggak ngapain kalau sama banget gitu ya, mending harus ada bedanya gitu. Kayak waktu itu kalau nggak salah yang Mas Ervan gambar apa tuh? Kayaknya buat Kickstarter deh yang nyari buat Finding Hero yang sempat gambar online tentang Police Line. Oh iya. Police Line tapi nggak mau sama persis kayak Police Line Indonesia gitu. Iya, biar nggak ini. Ya gitu, biar ada bedanya gitu. Kayak tetap yang baca ngerti dan ngerasa tetap bertualang di dunia itu gitu. Dibanding make universe yang sama sekali lain ya, walaupun ya ini kan ada alien, ada apa, bisa aja kan nggak? Ya, bisa jadi ada orang-orang yang nggak suka juga maksudnya. Kan Jakarta nggak gitu-gitu amat ya. Cuman bagian dari world building juga gitu. Jadi kota gede, gue sekarang nama Jakarta, ada Monasnya, tiba-tiba ada Cibaduyutnya, tiba-tiba ada apa, pokoknya itu kota gede aja gitu. Jadi gue bisa main dari Monas ke Cibaduyut deket gitu bisa gue main. Kalau bisa deket gitu menyenangkan sih. Iya. Gitu sih gitu. Nah, ini aku pengen nanya juga nih, kan nih kenapa orang sempat banyak ngomongin juga karena akhirnya Mas Ervan kembali bikin IP pribadi gitu. Nah ini pengen aja juga nih, Mas Ervan kan beberapa tahun kemarin sempat ngerjain komik dari luar ya, sempat juga ngerjain komik IP gede kayak tadi Star Trek atau Star Wars. Ini kan Star Trek. Star Trek doang. Star Wars tuh game ya kalau nggak salah. Star Wars kayak ada ilustrasi. Oh kalau komik Star Trek, kalau ilustrasi ada beberapa. Nah itu kan kalau boleh dibilang kapitalnya sudah pasti tidak kecil dong kalau yang di luar gitu. Nah ini kenapa Mas Ervan memutuskan lagi untuk kembali mengerjakan komik indie gitu, yang dimana justru buat beberapa teman komikus bisa dibilang ini ladang pertaruhan gitu, pertempuran gitu. Apa sih yang dicari sama Mas Ervan di komik indie Indonesia? Apakah emang ada peluang yang bagus di perkomikan indie atau gimana menurut Mas Ervan? Nyari adrenalin sah. Ini ya pengen hidup seperti Larry ya. Mungkin ada sebagian dari gue pengen take risk lagi gitu, mengambil risiko. Maksud gue ya elemen utama yang paling utama itu karena bisa dibilang gue nggak seutuhnya jadi komikus ketika ngerjain project dari orang gitu. Kenapa tuh? Karena apa ya, gue nganggap komik itu kan sebagai media gue bicara gitu. Artinya apa yang gue pikirkan gue bisa sampaikan melalui media itu gitu. Corong mulut gue itu komik. Sementara kalau ngerjain karya orang kan gue gak punya mulut, cuma punya tangan doang gitu buat ngerjain gitu. Mulutnya mulut orang kan. Satunya gue bisa bicara tanpa ada aling-aling bisnis lah atau editorial, bukan editorial secara apa namanya, tanpa ada kekangan lah gitu. Itu cuma di indie gitu. Artinya gue seutuhnya menjadi gue ketika bikin komik indie itu yang pertama. Terus kan masih penasaran gitu, kok gue nggak bisa hidup ya dari indie gitu. Oke, masih penasaran ya? Ya masih penasaran gitu. Masa nggak bisa sih? Zaman sekarang nggak bisa emang gitu. Itu pertanyaan yang selalu berlangsung terus menerus ke mulut jiwa dan raga sampai seumur ini gitu. Kenapa nggak bisa ya? Apa salahnya ya? Nah, apa sih salahnya gitu? Apa salahnya sih gitu? Kayaknya bisa deh. Nah itu bahaya kan ya. Kayaknya bisa tapi tidak ada evidence yang mendukung. Kayaknya bisa deh. Kayak gue nggak bisa ngasih jawaban yang memuaskan kayak ini Sam. Cuman itu memang itu kayak adrenalin nih, kayak gue mesti taking risk nih, kayaknya bisa deh. Ini itu gitu. Dengan mempertanyakan semangat karena badan udah 40-an kan. Harusnya makin nggak bisa ya. Jawabannya kesimpulannya makin sulit harusnya. Nggak bisa nih, tapi nggak tahu ya, kayak ada sayatan kali. Gue kalau kerasukan alien sama ayam sama kucing nih dalamnya. Bisa. Ini kali ya ada egoisme seorang seniman ya. Yeah. Cuman ya karena mungkin kalau sekarang gue pindah ke indie, gue bisa bilang kalau ya udah nanti kalau nggak berhasil balik lagi aja keluar gitu. Gue bisa bilang begitu gitu. Jadi opsinya itu bukan opsi yang hidup dan mati kalinya. Benar di indie yang sekarang gitu. Gue bisa ya udah kalau lo penasaran kan, oke coba gitu. Nah, diskusi dulu sama anak istri. Kita nanti hidup menderita ya setahun. Kenapa bahasanya gitu? Cuman istri bilang ya udah coba, kayaknya bisa. Ini gue bakal full throttle nih di ini ya. Ya udah cobain aja. Gitu. Hitungannya gimana? Ya, tabungannya cukup nggak? Kayak gitu jadinya. Memang di Finding Hero ini gue nggak ngajain kerjaan lain sih. Oh.
komik ini aja. Ya gitu, jadi kayak salah satu faktor yang menurut gue nggak bisa hidup dari indie karena ya gue nggak pernah total di indie gitu. Oh, selama ini pasti sambil yang lain ya? Sambil kerja Pasti yang lain gitu. Kalau orang lain kan pasti mikirnya cash flow-nya gimana lo kalau ngerjain komik indie gitu. Akhirnya setengah indie, setengah ini. Ya jadi komiknya, cuman ya setengah juga kalau kata gue ya. Logika gue berkata gitu ya. Untuk indie yang udah susah itu, sesusah itu bikin komik indie untuk hidup. Gak mungkin lo setengah effort. Gitu. Berarti ini boleh aku bilang berarti Finding Hero ini komik yang full effort untuk indie sejauh ini. Iya, dari gue gitu. Oke. Wow, ini makin nggak sabar pengen pegang bukunya. Adrenalin lah pokoknya Nggak gue bisa. tahun ini. Bangkrut kayaknya. Jangan dong. Kita pengen lihat contoh sukses Mas Ervan. Mesti ada Ya, semoga bisa lah ya menjadi contoh Amin. yang bisa diikuti teman-teman yang lain. Tegang serius tegang. Rilis aja gue tegang kayak. Kok nggak bisa tidur ya? Oh iya. Berapa hari ini nggak bisa tidur? Iya. Susah tidur ya, bentar lagi rilis gitu. Ngaruh. Susah nggak untuk balik lagi ke indie? Maksudnya berapa? 2 tahun apa 3 tahun? Susah. Bener susah. Karena apa ya? 2 tahun 3 tahun ngerjain komik keluar, otomatis auto bego gitu Saf. Otak gue. Oh, karena nggak mikirin cerita lagi ya? Iya, bener itu nggak mikir nggak kayak. Ya udah santai gitu. Terus begitu mau mulai lagi, bentar dulu ngapain sih awalnya? Bikin komik ini gimana sih? Gini. Oh ya gini kayak lama gitu kayak. Oh iya, ngerasa lagi. Oh ya. Kalau dapat celahnya kayak nginget lagi itu agak lama membutuhkan waktu lama. Terlepas pada waktu itu mau memutuskan oke, gue indie full effort, berarti gue mesti ngapain aja gitu. Itu nggak cuma di komik aja kan, gue punya channel YouTube nih. Gimana caranya bikin channel YouTube, bikin model VTuber lah, bikin live stream sebulan tuh. Waktu itu sebulan gue nyobain, makanya sekarang lagi off dulu kan. Itu sebulan Saf nyobain di online, di live streaming gimana, di YouTube gimana, bikin motion comic gimana, soundnya gimana, peralatannya gimana gitu. Kayak gitu eksplorasi gitu pada waktu sebelum mau terjun itu gitu. Pengennya sih lebih terstruktur dan sistematis ya. Sekarang kayak udah nemu pihak-pihak yang merchandise-nya siapa, ininya siapa kayak. Mudah-mudahan sih jalan sih, mudah-mudahan. Amin. Itu. Nah, ini Mas Ervan kan udah ngomik dari 2000-an ya, dari tahun 2000-an, dan sampai sekarang statusnya masih sebagai komikus gitu. Boleh nggak berbagi pengalaman atau mungkin ya sekedar tips gitu, gimana teman-teman yang tanda kutip keras kepala ya, karena aku ngerasa teman-teman yang masih bertahan sebagai komikus ini di Indonesia rata-rata keras kepala. Gimana biar teman-teman ini masih bisa hidup sebagai komikus gitu? Ya nggak usah muluk-muluk jadi komikus tenar kayak di Jepang lah, minimal jadi komikus tapi masih bisa menjalani hidup dengan baik, membangun keluarga dan sebagainya gitu. Kamu nyuruh saya ngasih tips yang berbahaya ini. Kenapa berbahaya? Karena apa ya? Gue ngerasa jalan yang gue pilih, yang gue tempuh itu bukan sesuatu yang dalam tanda kutip baik lah gitu. Oke, gini aja kalau gitu. Share experience, terus kalau misalnya ada yang terilhami, take your own risk gitu lah ya. Iya. Beneran gue itu apa ya? Gue punya istilah komik atau mati. Itu aja udah nggak beres kan? Maksudnya errornya orang nih. Gue cerita pengalaman aja. Terus kalian yang dengar mau diambil syukur, mau ini nggak. Gue takut kalau ngasih tips kayak lu lakuin ini gitu. Dan secara moral gue nggak bisa memberanikan diri untuk memberikan hal tersebut untuk orang lain melaksanakannya gitu. Itu Saf, gue takut yeah. Sharing pengalaman aja untuk apa ya? Nah itu. Maksudnya kan belum tentu works untuk semua orang ya. Nah betul. Kalau misalnya ngerasa works buat lu ya silahkan dicoba, tapi kalau enggak ya jangan maksain gitu lah. Jadi apa ya? Balik ke pernyataan tadi gitu. Itu apa ya, nggak tahu gila atau apa, saking senangnya sama komik, punya slogan itu, komik atau mati dulu tuh waktu zaman kuliah. Karena gua mau sekolah seni itu pengen jadi komikus. Pengen jadi komikus gitu. Jadi dari awal tuh dari SMA gak pengen pilih hal lain, profesi lain kecuali pengen jadi komikus. Masuk sekolah seni gitu. Nah itu banyak hal-hal yang gue lakukan atau gue tidak lakukan yang seharusnya kayak Eptanas, sekarang siapa sih? Ujian universitas gitu gue gak ikut. Terus udah masuk keterima pun di kampus seni di ITB itu gak ada pelajaran komik, itu gak ada. Padahal gue pengen jadi komikus, gue komikus gitu. Sequential art itu gak ada gitu. Jadi kayak gue cabut gitu.
serandom itu, semenggebu-gebu itu gue terhadap komik. Kayak ya kalau di sini nggak ada, gue jadi komikus aja gitu. Saat itu belum ada. Gue tuh kayak gitu orangnya gitu. Jadi kayak apakah ini sesuatu yang membuat gue jadi komikus? Itu hal ini, itu gue nggak tahu gitu. Nah, jangan iya gitu, kayak mesti ada gilanya jadi komikus gitu. Terus gue selama merintis profesi komikus itu gue nggak punya reference komikus sukses di Indonesia karena nggak ada. Nggak ada gitu, gue jalan sendiri, gue ngulik sendiri gitu. Gue sebagai telur yang tadi sebelum ayam itu nggak tahu mau kemana gitu, jadi nggak ada referensi, nggak ada gitu. Nggak ada Sweta Kartika yang komiknya laku misalkan siapa gitu, nggak ada. Jadi gue nggak pernah merasa menderita dalam perjalanan ini gitu. Jadi nggak pernah ada keraguan gitu, pasti nanti suatu saat gue jadi komikus gitu. Pasti suatu saat gue menjadi komikus, pasti suatu gitu. Kalau misalkan pada saat gue merintis komikus itu tiba-tiba ada yang wah siapa gitu, terus gue nggak nyampe itu, mungkin lebih merasa tertekan gitu kayak gitu. Itu tuh gue nggak ada, jadi kayak santai gitu. Lebih santai kayak gue. Oke, pokoknya gue jadi komikus, cari gimana caranya biar jadi komikus gitu. Nah perasaan itu yang mungkin sampai sekarang kembali muncul. Indie nih. Balik lagi tuh kegilaan itu, balik lagi Safle. Ya balik lagi ya mungkin apa ya, keteguhan ya. Mungkin ya apa ya, keteguhan sama kegilaan tipis ya. Jadi anggaplah keteguhan kalimatnya. Keteguhan ketika menjajaki sebuah keputusan itu gue termasuk yang keras kepala, itu keras banget. Keras kepala. Hidup atau mati itu benar. Sampai kalau ketemu Kak Oyas itu dia pasti bilang, nih orang ini dulu bakar jembatan, dia bilang gitu. Ngomong ke gue gitu. Pasti kalau dicerita itu pasti bilang, Ervan ini dulu bakar jembatan. Maksudnya apa? Seberang itu gue mau jadi komikus. Begitu lewat sampai seberang, lu bakar jembatannya. Jadi lu nggak bisa balik lagi ke sini gitu. Nggak ada jalan mundur, itu nggak ada gitu. Jadi komikus udah, pokoknya gimana caranya lu hidup dari komik, udah gitu kayak gitu. Nggak ada ya. Nggak ada ilustrasi gitu, nggak ada. Kalau lu bisa hidup dari ilustrasi, gue jamin lu nggak jadi komikus. jadi gue tutup semua tuh jendela. Tutup. Punya duit cuma bisa makan sehari sekali, bodo amat. Aku tidak menderita. Yang penting nih hidup menjadi komikus gitu. Nggak ada, nggak boleh kayak gitu. Wah, arogansi gue tuh gede banget sah, beneran kayak aku lebih baik dari semua orang yang berhenti jadi komikus sampai kayak gitu. Wow. Gak baik kan, makanya gak baik kan. Tapi ya itu apa, mental sih aku lihat kayak apa ya, mental do or die-nya itu loh maksudnya. Yeah. Kalau diinget lagi, gue tolol banget ya. So, gitu. Iya, jadi itu yang gue ngerasa, mungkin gue kayak gitu dulu, makanya gue bisa kayak gini sekarang gitu. Terlepas baik dan buruknya, insya Allah. Ya mungkin apa ya, gue belajar dari banyak hal, dari keburukan yang pernah gue lakukan. Atau memang seharusnya manusia itu sebegitunya gitu berusahanya gitu, gue nggak tahu juga sih. Cuman itu yang gue lakukan dulu gitu. Jadi bagian mental itu nggak pernah mati gitu, nyala terus gitu, ada terus gitu. Dan semakin banyak yang meragukan gue, semakin nyala. Nyala gitu. Bagiannya bukan cuman semangat, ada marahnya gitu. Itu tuh ada marahnya. Marah gitu kayak gitu. Pokoknya ya udah bisa, kalian kok pergi sih nggak nerusin komiknya sih gitu. Kayak ada dendamnya ada gitu. Orang tua juga nggak setuju kan. Orang tua nggak setuju. Kenapa sih gitu? Ya aku pengen jadi komikus gitu. Dan masalahnya gue juga nggak bisa ngasih jawaban yang pasti buat mereka. Oke, kamu boleh deh gitu. Kecuali bokap itu ngomong ke gue gitu. Ya udah, itu hidup kamu. Kalau kamu nggak bisa di sana, lakukan aja gitu. Makanya gue respect banget sama bokap. Tapi bulan ini papa nggak ngirim uang lagi ya. Tanggung jawab atas keputusanmu sendiri gitu. Oke, let's go. Makan sehari sekali. Oke. Ya itu jadi resiko yang gue lalui pada saat itu, gue nggak merasa itu sebagai beban. Makanya gue nggak pernah berdiri jadi komikus. Itu hal pertama yang gue rasain gitu. Terus belakangan, ya tentu saja kalau orang tua ngelihat anaknya bebal kan, bandel gitu kan, sedih sebenarnya gitu. Wah ini ya punya gelar gitu, kuliah apalah gitu, kayak sedih gitu. Terus tiba-tiba suatu hari kayak gue udah punya OC sama Yuki deh gitu, kalau nggak salah itu ya. Bokap gue datang gitu kayak ke gue gitu, kayak kan kamu itu udah jauh lebih baik dari bapak, dia bilang gitu. Dia ngomong gitu ke gue. Wah sedih gue. Pada saat itu gue kayak, wah beban gue lepas. Maksudnya apa ya? Abis itu gue nggak tahu. Bokap gue langsung pergi kan. Gak dijelasin.
nggak jelas itu. So artinya gue nangkep itu bahwa segala sesuatu yang pernah gue lakukan zaman dulu itu mungkin dia ngerasa kalau gue itu ngelihat gue sebagai anak yang apa ya, nggak membahagiakan orang tuanya lah, mungkin gitu kali ya. Terus dia keluar dengan ucapan itu, gue langsung kayak pada hari itu gue beban gue seumur hidup ring lepas gitu deh. Abis itu gue makin yakin udah gue di komik itu benar adanya gitu. Artinya konsistensi iya, dukungan dari orang terdekat iya, terus bukti bahwa hal yang gue lakukan itu ada perkembangan di sana gitu. Kalau kita berusaha terus nih, grafiknya gimana? Nggak naik-naik ya, itu menjadi pertanyaan besar untuk diri kita sendiri dari awal gitu. Kalau nggak ada grafiknya, nggak benar nih kayaknya nih langkah gue ini. Gue itu selalu ada grafiknya. Oh, walaupun dikit tapi bisa nih gitu, bisa gitu, bisa. Tapi akhirnya bener jadi komikus, bisa kerja ini, bisa gitu. Sampai bokap datang ngomong kayak gitu. Sekarang malah Osei bisa masuk SMA gara-gara dia juara lomba gambar tingkat nasional. Sistem penerimaan SMA itu kan sekarang gitu, prestasi sama sertifikat gitu. Kalau lu nggak punya sertifikat, saya masuknya lewat jalur prestasi. Karena udah zonasi kan sekarang gitu, cuman yang dekat sekolah yang bisa masuk tanpa syarat gitu. Oh iya. Atau umurnya tua bisa masuk tanpa syarat. Yang pinter-pinter ini harus lewat jalur prestasi gitu. Nah itu rebutan tuh nilainya. Untung dia bisa gambar, ada sertifikat. Jadi kayak wah, jalur yang gue pilih tidak pernah salah. ada buktinya gitu. Wah, hari ini lepas lagi hambatan nomor 2. Hari ini ringan banget nih badan gue gitu. Gue nggak salah kan? Gitu. Keraguan selama ini ternyata. Iya gitu. Pengalaman gue gitu sih, Saf. Jadi gue sarannya nggak tahu apa, coba dari yang gue ngomongin tadi bagian mana yang bisa pendengar ambil, ya silahkan deh gitu. Mudah-mudahan nggak yang jelek-jeleknya ya. Ya ini diserahkan sama lu lagi lah, kalau misalnya ada yang bisa cocok dan diambil sama lu, ambil. Tapi ya pinter-pinter milah-milah aja deh. Iya gitu. Lucu sih itu kalau inget-inget lagi. Ini tapi aku jadi penasaran juga kan, tadi yang diceritakan masuk sekolah dengan jalur prestasi gambar, dan aku pun sempat lihat beberapa kali di sosmednya menang lomba poster, lomba ilustrasi kalau itu. Kalau Mas Ervan kan udah ngerasain zaman-zaman sulit, walaupun nggak tahu ya Mas Ervan ngerasa sulit atau enggak pasti. Iya benar, berjalan komikus. Tapi kalau misal nih kalau saya mau mengambil jalur yang sama dengan Mas Ervan, atau mungkin kan pendengar ini juga ada beberapa yang udah mulai punya anak atau gimana gitu. Ya mungkin ada anak mereka yang mau mengambil jalur seni atau ilustrasi atau komik gitu. Dan mungkin mereka sendiri belum pernah menyelami dunia itu, tapi harus tetap menyalurkan anaknya kan. Nah ini kalau dari Mas Ervan sendiri pendapatnya kayak gimana kalau misalnya ada keinginan anak seperti itu? Kalau apa ya, gue sebenarnya khawatirnya bukan karena masa depannya jadi gimana-gimana. Khawatirnya itu jangan-jangan menempuh jalur yang sama dengan gue gitu. Sementara gue yakin bahwa di zaman sekarang semuanya juga udah berubah gitu. Segala sesuatunya mungkin udah ada banyak fasilitas yang lebih maju dari zaman dulu, kemungkinan pekerjaannya juga lebih banyak dan lain sebagainya. Jadinya gue nggak akan pakai barometer gue zaman dulu terhadap anak gue zaman sekarang gitu. Nah, jadi artinya kalau anak gue mau seni, ya apa-apa, silakan. Pasti ada jalannya gitu, pasti ada jalannya. Mau terjun jadi komikus juga nggak apa-apa, mau jadi desainer grafis juga nggak apa-apa. Itu gue nggak merasa ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu. Itu kali ya secara singkatnya gitu. Dan gue juga nggak pengen memaksakan harus seni. Karena gue seni ya, gue nggak pengen anak gue lu seni gitu. Karena pengalaman gue jadi orang tua pas tumbuh itu, gue takut justru maksain anaknya kayak gue dulu dipaksa masuk sini, gue masuk sini gitu kan gitu ya. Ini gue sebagai orang tua yang memutus rantai pemaksaan terhadap anak gitu. Walaupun gue bisa melihat karakter anak, oh ini kayaknya masuk sini nih, seni bisa nih, Osei bisa, Yuki bisa masuk sini nih, udah masukin sini aja gitu. Nah gue gak kayak gitu, gue lebih ke jangan-jangan minat dan bakatnya baru muncul pas SMA gitu. Kalau misalkan waktu SD gue masukin seni, SMP masukin seni, atau dia pengen jadi astronot, dia nggak bakal jadi astronot gitu kan. Jadi gue nggak mau memaksakan apa-apa terhadap anak gue gitu. Dia pengennya kemana silahkan. Orang itu dia pengen jadi kriminolog. Oh, dia pengen jadi kriminolog. Jauh banget bahasa.
Kriminolog yang bisa gambar apa ya kehebatannya ya? Padahal baru mau nanyain kalau misal kalau saya mencoba mengambil jalur sama dengan Mas Ervan, misal saya tidak mau meneruskan kuliah gitu. Tapi ternyata pengen kriminolog ya. Iya. Kalau itu saya tidak khawatir, soalnya dia sangat rajin belajar. Ini lucu banget sih. Tiba-tiba Google Kalendernya kesinkron sama handphone gua kan, OC ini. Itu tiap hari ting belajar fisika, ting PR kimia itu. Nongol semua nih. Wow. Apaan nih nggak kayak gue kayaknya. Gue pesan lu main. Luar biasa. Ya gitu. Yuki mah kayak gue kayaknya. Main. Oke, kalau Yuki mungkin Explore. Masih masa explore lah ya. Obrolan seru ini bakalan kita lanjut di episode podcast Komik Indo berikutnya. Jangan sampai kelewatan ya. Dan jangan lupa, dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!